apa istilah dosa jariah? Ada dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat amalan-amalan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, setelah dia mati meninggal dunia, orang lain mengamalkannya, dia pun akan mendapat pahalanya, terus continue tanpa putus berakhir. Tapi hadis itu belum selesai. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa membuat perbuatan yang tak baik, membuat tradisi yang tak baik, membuat kebiasaan yang tak baik, diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh umatnya, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Itulah namanya dosa jariah. Maka jangan sampai kita membuat yang tak baik-baik. Makanya kita buat tradition yang baik-baik. Mau menyambut bulan puasa, buatlah mengundang anak yatim, fakir miskin, membawa kepada bantuan, mengirimkan kepada, ini baik. Tapi kalau buat yang tak baik, dilanjutkan oleh anak menantu kita, kita sudah mati, maka mengalirlah dosanya. Na'udzubillah. Assalamualaikum, saya Ustaz. Kenapa setelah orang tua meninggal saya selalu rasa durhaka? Sampai sekarang saya merasa sedih kalau ingat dosa-dosa saya. Apakah saya berdosa minta maaf diterima? Kalau kita durhaka, merasa banyak silap salah, maka kita tebus dengan taubat nasuha pada Allah. Cara taubatnya bagaimana? 3. Mamin muslimin yuzrimu dzamban, kalau ada orang silap salah berdosa, fayatatohar, mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, selepas itu istighfar astaghfirullahalazim. Yang panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa al-qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang betul Ustaz. Kami nak tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter. Lepas itu pilih image, gambar, print, tengok tiap-tiap hari. Tengok, hafaz, insyaAllah 10 kali hari, 10 kali tengok, hafaz. Dengan orang tua ni macam mana? Banyak-banyak bersodakoh, pahalanya kirimkan tu almarhum. Mana dalilnya? Mana dalil sodakoh tu sampai? Datanglah saat menjumpai Nabi. Ummi matat, mak saya sudah mati meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, sampai tak sedekah ni pada almarhumah emak saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu menunjukkan sedekah untuk almarhumah sampai. Ayus sadaqatu afdal? Di antara semua sedekah itu, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum. Bagi air minum. Sebab di Jazirah Arab susah air minum, maka dia bagi air minum. Air yang sudah dibagi mesti diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila di negeri itu air sudah banyak, jangan lagi bagi air, bagilah yang lain. Buatkan pondok tahfiz Quran kah? Belikan untuk pakaian anak yatim kah? Niatkan untuk almarhumah. Kita dapat, ibunda kita pun dapat. Begitulah cara memperbaiki. Baca Quran. Apa kata mazhab Syafi'i, Imam Nawawi? Wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Yang seelok-eloknya dia bacakan Quran sekhatam. Baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan sekhatam Quran untuk almarhumah. Jangan asik dihantui, saya rasa bersalah, saya rasa bersalah, saya rasa bersalah. Awak ada baca Quran? Tidak. Kalau rasa bersalah, hilangkan bisikan setan, baca Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa. Banyak-banyak berdoa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Saya Ustaz, saya salah seorang komen di FB.
yang mendoakan agar kita bisa bertemu di Brunei Darussalam. Alhamdulillah, doanya dikabulkan Allah. Walaupun doa di FB. Sekarang banyak orang berdoa di FB. Amin, 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 amin. Tapi saya yakin dia tidak setakat di FB. Selepas salat dia jumpa, ya Allah, adalah yang menjemput Ustaz Somad ke Brunei Darussalam. Diaminkan para malaikat. Mohon pencerahan mengenai ayat pertaubatan, perubatan yang segelintir dilakukan diamalkan. Mengobati gatal terkena angin, perkataan terselit seperti penawar, kemudian penutup ayat adalah 2 kalimat syahadat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fatadau, maka berobatlah kamu. Al-asal, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2. Al-asal, madu, wal Quran. Amal banyak-banyak minum madu. Lalu kemudian al-habbatus sauda, biji-biji hitam, habbat sauda, syifaun min kulli da, obat dari segala macam penyakit. Adapun mantra-mantra yang mengandung unsur syirik jangan lagi dipakai. Kak kang telinga bosi mulut tersongkang gigi itu kunci-kunci Allah kunci Muhammad. Karena kita khawatir mantra-mantra itu sebenarnya nambah. Ada mantra-mantra itu sebenarnya nambah. Kalau kita picit dia, datang jin-jin itu. Begitu kita baca dia datang. What can I do for you? Kita kan susah kalau dia datang. Oleh sebab itu mesti kita luruskan. Apa hukumnya mengamalkan ayat yang diberi melalui mimpi? Yang mana ayat itu pelindung daripada angin ahmar. Orang yang memberi ayat tersebut berjubah putih. Contohnya ayatnya seperti berikut. Ihwal wali li kulli din. Tak ada ayat bunyi macam ini. Surat Al-Ikhlas dan penutup 2 kalimat syahadat. Boleh mengamalkan kalau jelas maknanya, jelas ayatnya, jelas artinya. Tapi kalau ihwal wali likulli din, itu tak ada. Orang Arab pun tak faham itu. Mungkin Abdul Somad ni dhaif bahasa Arab dia, tapi tadi ada syekh dari Mesir. Cuba tunjukkan syekh. Faham tak syekh Mesir bahasa Arab itu? Bagaimana membasmi golongan anti hadis? Mereka tak percaya tahlil, membaca Yasin tiap malam Jumat. Orang yang tidak percaya ini melawannya kita terus amalkan. Tidak ada tu baca Yasin malam Jumat, kita terus sampai dia letih, lelah, mati. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim, yang ditulis Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin. Di situ dia tuliskan, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Kami ikut majlis Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Anaknya memberikan ijazah kepada saya, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Abdul Somad, aku ijazahkan pada engkau membaca surah Yasin tiap malam. Dia suruh baca Yasin tiap malam. Jadi sebaiknya Yasin itu dibaca tiap malam. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu orang Melayu pergi ke laut, pergi bertanam padi, pergi mencari ikan. Susah kalau tiap malam. Dia suruh kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat sajalah. Tiap malam pun tak sanggup, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Malam Jumat sekali saja. Kenapa mesti malam Jumat? Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah,
maka Allah memudahkannya. Susah punya anak, baca Yasin. Lepas baca Yasin, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau berkat surah Yasin ini. Susah menemukan jodoh, baca lagi. Bagi yang belum menikah, yang sudahnya baca lagi. Ini yang susah mati. Berapa banyak kita disuruh baca Yasin, nengok orang tak mati-mati. Ustaz, tolong baca Yasin ni, kenapa? Udah 3 hari tak mati-mati. Kita baca, lepas kita baca, sehat.